Pernah nggak sih kamu merasa sudah kerja keras setiap hari tapi entah kenapa uang selalu terasa cepat habis? Kamu disiplin menabung, mencoba hemat, bahkan ikut seminar finansial, tapi saldo rekeningmu tetap saja seperti berjalan di tempat. Lucunya, di sisi lain ada orang yang kelihatannya santai, nggak kelihatan sibuk, nggak pamer kerja keras, tapi hidupnya justru stabil, bahkan terus berkembang. Bukan cuma karena mereka kaya dari lahir, tapi karena mereka tahu sesuatu yang tidak semua orang tahu. Rahasia kecil yang jarang mereka ceritakan. Banyak orang berpikir kekayaan datang dari kerja keras tanpa henti. Dari lembur, target, atau jumlah jam kerja. Padahal, kalau kamu perhatikan, kerja keras itu penting tapi bukan satu-satunya faktor. Karena ada orang yang kerja 2 kali lebih keras dari orang kaya, tapi tetap berjuang menutup kebutuhan hidup. Mungkin selama ini kita salah fokus. Kita diajarkan cara mencari uang, tapi tidak diajarkan bagaimana berpikir seperti orang yang bisa membuat uang bekerja untuk mereka. Dan disitulah perbedaannya dimulai, bukan di jumlah kerja keras, tapi di cara berpikir. Cara mereka memandang waktu, peluang, risiko, dan bahkan kesabaran. Rahasia orang kaya bukan soal berapa besar pendapatan mereka, tapi bagaimana mereka melihat dunia secara berbeda. Mereka nggak sekadar mencari uang, tapi membangun sistem yang membuat uang terus mengalir bahkan ketika mereka berhenti bekerja. Kamu mungkin nggak perlu jadi miliarder untuk memahami ini. Tapi kalau kamu bisa memahami cara berpikir di balik kekayaan, kamu akan mulai melihat uang dan kehidupan dari perspektif yang benar-benar berbeda. Dan di titik itulah, segalanya mulai berubah. Ada seorang pria bernama Dimas. Usianya 32 tahun. Pekerja keras, jujur, dan rajin. Setiap hari dia berangkat pagi, pulang malam. Selalu ada target baru, lembur baru, dan bonus yang diharapkan datang setiap akhir bulan. Tapi semakin lama dia bekerja, semakin besar pula rasa lelah yang ia rasakan. Rasanya seperti berlari di treadmill, banyak tenaga keluar, tapi tidak pernah benar-benar maju. Gajinya naik, tapi tagihan pun ikut naik. Setiap kali berhasil menabung, selalu ada darurat baru yang memaksa tabungannya kembali ke nol. Suatu malam, Dimas duduk di balkon rumah kontrakannya sambil menatap lampu kota. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut hidup sukses? Kalau iya, kenapa rasanya justru hampa? Ia teringat pada temannya, Rendra. Rendra tidak terlihat lebih pintar, bahkan dulu mereka sama-sama karyawan biasa. Bedanya, Rendra kini punya beberapa sumber pendapatan. Investasi kecil, bisnis online, dan aset yang pelan-pelan tumbuh. Sementara Dimas masih di posisi yang sama, terjebak di lingkaran kerja, bayar tagihan, dan menunggu gajian. Kayaknya dia memang lebih beruntung, pikir Dimas. Tapi di dalam hati kecilnya, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Apa sebenarnya yang dia tahu, yang aku tidak tahu? Malam itu, Dimas menatap catatan keuangannya. Ia sadar, selama ini ia hanya tahu cara menghasilkan uang, tapi tidak tahu cara membuat uang itu tumbuh. Ia takut mengambil risiko. Ia menolak hal-hal baru karena merasa belum siap. Dan tanpa sadar, ia mengorbankan waktunya demi keamanan yang semu. Dimas mulai berpikir, mungkin selama ini masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di mindset yang membuatnya terus jadi pekerja keras yang tetap miskin waktu dan kebebasan. Di titik itulah, sebuah kesadaran kecil mulai tumbuh, bahwa kekayaan yang sebenarnya tidak hanya soal angka di rekening, tetapi kemampuan untuk membuat uang bekerja, bukan terus menjadi budaknya. Kalau kamu perhatikan, dunia ini tidak pernah kekurangan orang rajin. Tapi mengapa, di antara begitu banyak orang yang bekerja keras, hanya sebagian kecil yang benar-benar mencapai kebebasan finansial? Jawabannya sederhana, tapi seringkali sulit diterima. Kerja keras tidak otomatis menghasilkan kekayaan. Yang membuat seseorang kaya bukan seberapa keras dia bekerja, tapi bagaimana ia berpikir tentang uang dan waktu. Sebuah survei internasional pernah menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang yang memiliki penghasilan tinggi ternyata tidak merasa aman secara finansial. Kenapa? Karena mereka menggantungkan seluruh penghasilan dari satu sumber, pekerjaan. Begitu sumber itu hilang, segalanya runtuh.
Sementara orang kaya berpikir berbeda. Mereka melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat untuk membangun sistem. Mereka tidak hanya mencari pendapatan aktif, tapi juga menciptakan pendapatan pasif. Contohnya sederhana. Ketika seseorang mendapatkan bonus besar, kebanyakan orang akan berpikir, apa yang bisa aku beli? Sedangkan orang kaya akan berpikir, bagaimana uang ini bisa menghasilkan uang lagi untukku? Itulah perbedaan cara pandang yang jarang mereka ceritakan. Mereka paham bahwa uang punya dua sisi. Satu, sebagai alat konsumsi. Dua, sebagai alat produktif. Dan mereka memilih sisi yang kedua. Orang kaya juga tidak mengandalkan keberuntungan semata. Mereka sadar bahwa dunia berubah cepat. Dan yang paling berharga bukan uangnya, tapi kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Mereka belajar tentang aset, arus kas, dan psikologi keuangan. Mereka membaca, berdiskusi, dan mau belajar hal yang orang lain anggap ribet. Di saat kebanyakan orang ingin hasil cepat, mereka menanam benih sabar. Dan ketika orang lain baru mulai panik, mereka sudah memetik hasil dari pola pikir yang mereka rawat sejak lama. Kekayaan bukan datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pola pikir yang pelan-pelan tumbuh menjadi sistem kehidupan. Dan mungkin di titik ini, kamu mulai menyadari yang membuat orang kaya berbeda bukan karena mereka punya lebih banyak uang, tapi karena mereka punya cara berpikir yang tidak mudah digoyahkan oleh waktu, rasa takut, atau godaan konsumtif. Kalau kamu ingin memahami rahasia orang kaya, kamu harus mulai dari satu hal sederhana. Ubah fokus dari bagaimana cara mendapat uang menjadi bagaimana cara membuat uang bekerja untukmu. Kedengarannya klise, tapi justru disitulah letak perbedaannya. Kebanyakan orang berusaha menambah pendapatan bukan menata sistem. Padahal, tanpa sistem, uang hanya akan lewat seperti air di genggaman tangan. Mari kita lihat contoh nyata. Ada dua orang dengan penghasilan sama, 10 juta per bulan. Orang pertama menggunakan semuanya untuk konsumsi, cicilan, nongkrong, dan sedikit tabungan yang akhirnya terpakai juga. Orang kedua memutuskan untuk membagi uangnya, sebagian untuk kebutuhan, sebagian lagi untuk membangun aset kecil, misalnya investasi reksadana, produk digital, atau bisnis sederhana. Setahun berlalu. Orang pertama tetap di posisi yang sama. Orang kedua mulai melihat hasil kecil tapi stabil. Dan dari hasil kecil itulah, kebebasan finansial perlahan bertumbuh. Inilah pola pikir yang sering tidak disadari. Orang kaya tidak menunggu kaya untuk mulai berinvestasi. Mereka berinvestasi supaya bisa jadi kaya. Mereka memandang uang seperti benih. Bukan untuk dihabiskan, tapi untuk ditanam. Dan setiap keputusan finansial mereka diukur dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah ini membuatku lebih dekat atau lebih jauh dari kebebasan finansial? Kalau jawabannya lebih jauh, mereka tahan diri. Kalau jawabannya lebih dekat, mereka bertindak, meskipun kecil. Solusinya bukan rumit. Kamu tidak perlu punya modal besar. Yang kamu butuhkan adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir. Dari konsumen menjadi pencipta nilai. Dari pengejar gaji menjadi pembangun aset. Dari pekerja keras menjadi pekerja cerdas. Dan ketika perubahan kecil itu dilakukan secara konsisten, hasilnya akan jauh lebih besar daripada sekadar lembur tambahan atau kenaikan gaji tahunan. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan tentang seberapa besar uang yang masuk, tetapi seberapa pintar kamu membuat uangmu terus bekerja, bahkan saat kamu beristirahat. Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi, bukan karena alarm yang memaksa, tapi karena tubuhmu sudah cukup istirahat. Kamu menyalakan kopi, membuka laptop, dan menyadari bahwa penghasilanmu terus berjalan, bahkan tanpa harus berlari sekeras dulu. Tidak ada lagi rasa panik setiap akhir bulan. Tidak ada lagi rasa bersalah ketika ingin beristirahat. Kamu mulai menikmati hidup, bukan sekadar bertahan di dalamnya. Uang bukan lagi sumber kekhawatiran, tapi alat untuk memilih dengan sadar, dengan siapa kamu bekerja, bagaimana kamu menghabiskan waktu, dan untuk apa kamu berjuang. Itulah titik di mana kamu mulai memahami makna sejati dari kekayaan. Bukan tentang angka di rekening, tapi tentang ruang dalam hidupmu
ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk mencipta. Bayangkan jika setiap keputusanmu hari ini perlahan mengarah ke sana. Kamu mulai berinvestasi kecil-kecilan, bukan karena tren, tapi karena kamu ingin hidup yang punya arah. Kamu belajar menunda kesenangan sesaat demi kebebasan jangka panjang. Dan setiap kali kamu tergoda untuk menyerah, kamu ingat bahwa proses kecil ini sedang membangun fondasi untuk masa depanmu. Perubahan itu mungkin tidak terasa besar, tapi di balik setiap keputusan kecil, menabung dengan sadar, belajar hal baru, menolak pemborosan, ada masa depan yang sedang kamu bentuk. Sampai akhirnya, kamu tidak lagi sekadar bekerja demi uang. Kamu bekerja karena kamu ingin. Karena kamu punya pilihan. Dan di saat itulah, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, aku tidak harus jadi orang terkaya di dunia, cukup jadi orang yang bebas, menentukan bagaimana aku hidup. Itulah rahasia yang tidak banyak diceritakan orang kaya. Bukan tentang mobil, rumah, atau status, tapi tentang rasa tenang. Karena mereka tahu uang mereka sudah bekerja, bahkan ketika mereka tidak lagi harus melakukannya. Mungkin setelah mendengar ini, kamu mulai berpikir, kalau begitu, apa aku masih bisa memulainya sekarang? Jawabannya, tentu bisa. Karena kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa cepat kamu mencapainya, tapi dari keberanianmu untuk memulai, meskipun pelan, meskipun kecil. Kamu tidak perlu sempurna untuk memulai. Tidak perlu langsung tahu semua tentang investasi, bisnis, atau strategi keuangan. Yang penting, kamu mulai membuka ruang dalam dirimu untuk belajar berpikir seperti orang kaya, tenang, sadar, dan sabar menanam. Setiap langkah kecilmu, menahan diri dari belanja impulsif, menulis rencana keuangan, membaca buku finansial, itu semua bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang keluar dari pola lama yang membuat banyak orang terjebak. Dan ingat, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Semua orang pernah bingung, takut, bahkan merasa tertinggal. Tapi orang yang akhirnya berhasil bukan yang paling cepat, melainkan yang paling setia menjaga arah pikirannya. Kalau hari ini kamu mulai melihat uang bukan hanya sebagai alat bertahan, tapi sebagai sarana untuk membangun kebebasan, kamu sudah satu langkah lebih dekat dengan kehidupan yang kamu impikan. Jadi, jangan buru-buru. Nikmati prosesnya, pelan tapi sadar, karena perubahan besar seringkali lahir dari kesadaran kecil yang diulang setiap hari. Dan mungkin, suatu hari nanti kamu akan tersenyum dan berkata, sekarang aku paham. Inilah rahasia orang kaya yang jarang mereka ceritakan.